kembali lagi di Vokasi Kini, kita masih ngomongin pengolahan hasil pertanian. Makanya saya ingin kembali ke Pak Irdika. Pak Irdika, mungkin boleh dijelaskan lebih lanjut lagi perkembangan apa sih yang mungkin gitu kita akan lihat di bidang pengolahan hasil pertanian khususnya di Indonesia. Baik, jadi saya kira pengolahan akan berkembang. Jadi kita tahu bahwa teknik-teknik pengolahan hasil itu di YouTube juga banyak, di Google juga banyak gitu ya. Jadi kalau kita ingin tahu misalnya pembuatan mochi di Jepang itu seperti apa. Nah, dan sekarang ini kan banyak anak-anak muda yang kita harapkan bisa mengarah ke sana. Mereka bisa akses Google, bisa membaca informasi, kemudian mencoba. Saya kira kita sangat optimis. Karena sebenarnya kalau dari sisi kalau kita itu memproduksi sesuatu, kalau kita mochi yang sekarang itu kan untuk masyarakat umum yang harganya biasanya marginnya tidak besar, tetapi penjualannya banyak. Tetapi sebenarnya kita tidak usah takut dengan kalau saya kemarin waktu ke Jepang itu memang tujuan saya pertama mochi gitu. Itu harganya minta ampun gitu ya. Dan saya yakin kita bisa lakukan itu. Nah, karena begini, jangan takut memproduksi bahan olahan yang harganya mahal. Seperti jus yang diminum Mbak tadi kan mahal itu sebenarnya. Tapi itu selalu habis. Karena saya lihat di supermarket itu selalu habis itu. Saya juga suka juga mencoba itu. Karena begini, jumlah penduduk kita itu 260 juta orang. Anggaplah 10%-nya saja itu dianggap kaya raya. Itu sudah 26 juta orang itu, Mbak. Jadi itulah pasarnya. Makanya kenapa Musangking, Montong masuk Indonesia belang-belang saja karena memang orang kaya kita banyak. Jadi kalau kita sudah ada kemasannya bagus, olahannya enak, pasti akan masuk. Jadi saya berharap bahwa nanti SMK-SMK yang pengolahan ini, yang tata boga ini, nanti bisa mendalami lebih jauh lagi, karena kan lebih banyak praktis. Kan sedih ya, misalnya kopi kita terkenal sekarang, itu setelah Starbucks masuk gitu. Iya, benar-benar. Ya kan? Harusnya lebih dulu gitu ya, Pak ya. Nah, gitu. Kita punya kita itu produsen coklat yang terbesar. Tetapi coklat terenaknya di Belgia gitu kan. Kenapa nggak di Indonesia? Nah, kita harusnya dendam ke arah sana gitu. biar kita itu, dan itu anak-anak muda yang bisa, karena mereka akan akses internet, melihat Google, melihat resep sampai ke dalam begitu, menguji coba. Jadi mudah-mudahan kita bisa mengolah apa-apa yang kita miliki. Nah, kemudian pemuda-pemuda yang hebat-hebat ini, seperti Mas Fajar tadi misalnya, sudah ada mochi, sudah punya pasar, sekarang kita tingkatkan ke pasar yang lebih mahal. Maka misalnya mochi organik. Nah, karena mochi organik, maka mundur ke petaninya, cari kelompok petani yang organik. Sehingga dengan begitu, petaninya juga sejahtera, karena harganya juga mahal, mochinya juga mahal. Kan begitu. Ya, dan mudah-mudahan nanti dengan SMK, itu kita bisa buat seperti itu. Jadi hub-nya itu ya SMK itu untuk pengembangan. Saya kira begitu. Oke, jadi sudah dipersiapkan oleh SMK, langsung siap untuk dunia kerja, langsung siap untuk diserap gitu ya oleh industri pertanian di Indonesia. Nah, saya kembali lagi pengen tahu dari Pak Omid gitu ya. Tadi juga udah diomongin sama Pak Irdika mengenai perkembangan yang akan terus luar biasa gitu di hasil pertanian kita. Tapi kalau misalnya kita bicara mengenai komoditi apa yang paling bisa dikembangkan di masa depan gitu, kira-kira apa Pak? Karena kalau misalnya tadi kita dengar buah coklat juga menjadi salah satu komoditas utama gitu yang dihasilkan oleh Indonesia. Ya, terima kasih. Mungkin ada tren ya, tren makanan atau minuman, atau mungkin tren teknologi yang sedang bisa dikembangkan di negara kita, kaitan dengan hobi anak muda yang sekarang ini memenuhi kafe-kafe itu kan, yang kalau kita lihat secara signifikan itu naik gitu, naik kondisinya untuk perkembangan itu. Nah, ini kenapa tidak menjadi sentuhan dari produsen-produsen kecil seperti ya para UKM yang bisa menggali potensi yang ada. Tadi dibilang oleh pimpinan Semio bahwa bagaimana kita menyentuh teknologi itu sehingga bisa membuat produk itu berlevel tinggi lah gitu. Nah, kaitan dengan mungkin yang agak susah bagaimana dengan
material packaging bagi masyarakat itu yang masih agak sulit. Nah, kalau bicara mengenai produk yang bisa mengisi ruang ataupun masa depan yang bisa dikembangkan, saya katakan tadi bahwa ada produk-produk yang bisa mengisi tentang substitusi impor. Sebagai substitusi impor, kita masih banyak mendatangkan produk dari luar. Nah, mengapa ini tidak bisa dikembangkan oleh kita? Sehingga produk Indonesia ini menjadi tuan rumah di negaranya. Itu yang harus kita jadikan posisi kita. Padahal modal itu kan bukan hanya bicara uang. Modal itu kan hanya, kalau saya modal itu 3H, Mbak. Saya punya modal itu 3H. Satu hand, head, dan heart. Jadi ketika kita punya konsep, kemudian kita tuangkan melalui kegiatan kita. Nah, dengan ketulusan, dengan keyakinan, dengan kepastian bahwa produk itu akan jadi. Kata siapa nggak jadi? Itu pasti jadi. Nah, ini yang mungkin tidak dimiliki oleh teman-teman ketika melihat potensi yang ada di wilayah kita banyak. Mengapa kita tidak sentuh itu? Mengapa kita tidak mulai? Nah, saya berpikir mengapa SBL ini mencoba merilis produk lemon California. Saya pernah minum di suatu hotel. Kok mengapa mahal ini? Apa sih isinya? Nah gitu. Nah, ternyata ketika ketika bilnya saya lihat, 40.000 hanya satu seloki, mahal banget, gitu kan? Nah akhirnya dari berpikir itu kita coba kembangkan. Seperti itulah. Jadi mungkin banyak buah, banyak hasil sayur, banyak hasil serealia yang kita bisa kembangkan. Kedelai kita masih banyak impor. Jagung masih impor. Padahal tanah kita masih luas, masih subur. Nah, ini saya punya konsep untuk kembang. Nah, apapun ditanam bisa jadi uang, bisa jadi menghasilkan. Saya katakan tadi bahwa saya mencoba dengan lemon tadi, karena itulah sebagai substitusi impor gitu. Kira-kira begitu. Kira-kira begitu ya Pak. Tapi saya juga pengen tahu lagi gitu dari Mas Fajar. Mas Fajar kan lulusan SMK. Boleh tahu apa saja sebenarnya yang disiapkan saat belajar di dalam SMK gitu ya, yang disiapkan untuk industri ini gitu, sehingga Mas Fajar nih siap untuk mengembangkan produknya yang adalah mochi itu. Di SMK saya pribadi yang merasakan bahwa di SMK bahwa di waktu sekolah di SMK saya dibentuk jadi jadi mental wirausahawan, dari mulai belajar berdagang, belajar menciptakan produk misalnya, terus belajar penanganan bahan-bahan produk makanan, terus banyak sih, Mbak. Oke. Kalau gitu saya ingin tahu juga dari Pak Hirdika. Pak Hirdika, ini kan tadi Mas Fajar udah sempat ngasih tahu gitu kira-kira apa aja yang dipelajari saat di SMK. Sebenarnya tapi tips apa sih Pak yang paling penting untuk generasi muda ketahui gitu sebelum masuk dan sebelum memulai bekerja di bidang pengolahan hasil pertanian ini? Ya, jadi kalau menurut saya langsung nyemplung saja Mbak. Karena kalau kebanyakan mikir-mikir merencanakan itu nggak melangkah-melangkah. Padahal kalau nanti sudah melangkah satu langkah itu udah serahkan Tuhan sisanya gitu ya. Nah, jadi kalau nanti sudah melangkah, biasanya akan ketemu dengan teman, dengan orang lain yang mengerjakan hal yang sama. Kebetulan ya kami ada pengalaman lah sedikit masalah itu, makanya Siamio Biotrop dari tahun 2018 ya, kita sudah mulai bermitra dengan SMK itu 80 SMK lebih seluruh Indonesia. Itu untuk termasuk teaching farm tadi. Termasuk mitra kami, saya nggak berani mengatakan binaan karena saya lebih suka mitra, karena yang kita bina itu lebih unggul dibandingkan yang membina kadang-kadang. Seperti SMK Cibadak itu omsetnya udah miliar itu Mbak, yang di bawah Pak Omid itu. Iya kan, yang termasuk sekolahnya Mas Fajar ini. Jadi itu yang akan kita kembangkan. Jadi sekolah-sekolah inilah menjadi tempat bagaimana anak-anak muda ini bisa belajar, IT-nya diperkuat, kemudian tekniknya ya, keterampilannya diperkuat sehingga mereka dengan membaca informasi udah tahu kita mau apa gitu. Nah, yang dimulai dari mana? Yang paling penting adalah lihat dari apa yang sudah ada dulu di daerah itu. Jadi kalau seperti Mas Fajar tadi itu jos, bagus. Jadi Sukabumi itu daerahnya mochi, terkenal mochi.
Nah, nanti dari mochi itu dikreasi apa lagi? Apakah kemasannya, apakah bentuknya gitu kan. Sekarang kan kotak, gimana kalau bulat? Gimana kalau panjang? Bagaimana kalau warnanya merah? Bagaimana hijau dan sebagainya. Nah, itu akan lebih ringan dibandingkan kita mulai sesuatu yang dari nol, begitu. Jadi tiap daerah akan mempunyai kekhasan masing-masing. Saya kira itu. Kemudian yang paling penting dengan anak-anak muda sekarang ini kan kemampuan IT-nya yang luar biasa. Sehingga saya sudah merasa sendiri nih, dengan masa COVID ini, online marketing ini luar biasa ini. Tetangga-tetangga jadi bermain di situ. Dan saya yakin anak-anak muda bisa. Jadi kemampuan teknis, ditambah dengan pengetahuan tadi, ditambah dengan kemampuan IT, saya kira ini kombinasi luar biasa bagi anak-anak muda kita. Biar jadi jos semuanya gitu ya, Pak Herdika ya. Artinya bisa membawa hasil pertanian Indonesia pastinya lebih berkontribusi kepada ekonomi dan pastinya juga memperoleh kesuksesan gitu. Tapi terima kasih banyak atas informasinya Pak Herdika, dan juga tadi ada Mas Fajar dan juga Pak Omid untuk waktunya yang sudah berbagi begitu banyak insights gitu ya sama kita. Nah, setelah diskusi kita tadi, mungkin ada teman-teman generasi muda yang kayaknya tergugah gitu, pengen coba masuk ke sini. Nah, mungkin bisa cek-cek beberapa program vokasi berikut ini. Jadi ada agribisnis, pengolahan hasil pertanian, dan juga ada prodi di pendidikan tinggi vokasi, yaitu teknik pengolahan hasil pertanian dan juga teknologi hasil pertanian. Nah, itu dia. Mungkin bisa lebih riset lagi mendalam mengenai hal itu. Mudah-mudahan di Vokasi Kini hari ini bisa tercerahkan dan tergugah untuk masuk ke bidang pengolahan hasil pertanian. Itulah Vokasi Kini hari ini. Saksikan juga Vokasi Kini episode-episode selanjutnya, karena vokasi kuat menguatkan Indonesia. Sampai jumpa.